Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naftalina Ulihadulia. Di sini saya ingin sekedar sharing ya terkait PPL PPG di periode pertama, yaitu gelombang pertama prasahabatan. Saya dapat LPTK-nya itu di UNES, kemudian untuk PPL-nya itu di daerah SMA Semarang. Jadi saya dapat di SMA Negeri 9 Semarang. Kemudian di sana ada 5 anggota yang memang ditempatkan di sana. Kemudian untuk pembelajarannya, karena di PPL PPG ini dibagi menjadi ada 3 siklus ya. Nah, untuk pembelajaran terbimbing terutama kimia itu saya dan teman-teman mendapatkan materi kelas 12 semester 1, yaitu pada materi-materi akhir ya, terkait dengan kimia unsur. Jadi dalam pembelajaran itu, karena di sini kita mengimplementasikan yang namanya kurikulum 2013, tapi berbasis ada kurikulum merdekanya, jadi untuk pembelajaran lebih berfokus pada kegiatan diskusi kayak gitu. Nah, berdasarkan pengalaman yang kemarin saya lakukan itu, saya mendapatkan ada kelas 10 MIPA 1 dan kelas 10 sorry, kelas 12 MIPA 1, kemudian sama kelas 12 MIPA 2. Nah, untuk pembelajarannya kimia unsur itu kemarin menggunakan metode diskusi, kemudian modelnya adalah problem based learning atau PBL ya. Kemudian untuk kegiatan intinya nanti di sini siswa berdiskusi satu kelompok terdiri dari ada 4 sampai 5 anggota satu kelompok. Jadi kalau di SMA 9 itu satu kelas rata-rata ada 36 siswa, jadi dibagi menjadi 9 kelompok, satu kelompoknya ada 4 orang gitu. Nah, karena pakai model problem based learning, jadi nanti kegiatan pendahuluannya itu guru memberikan suatu permasalahan dulu kepada siswa. Nah, ini kemarin saya tampilkan dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi memancing siswa untuk menemukan atau memecahkan permasalahannya. Kemudian karena kimia unsur itu dibagi menjadi 3 subtopik besar, jadi ada golongan alkali dan alkali tanah, kemudian ada halogen dan gas mulia. Terus yang ketiga adalah periode 3 dan 4. Seperti itu. Jadi kemarin karena ada 9 kelompok, jadi saya split menjadi ada 3 kelompok besar. Jadi kalau golongan alkali dan alkali tanah adalah golongan kelompok 1 sampai 3, kemudian uh, golongan halogen dan gas mulia itu pada kelompok 4 ya, 4 sampai 6, kemudian kelompok 7 dan 9 berarti periode 3 dan 4, seperti itu. Nah, untuk kegiatan intinya adalah diskusi ya, tadi udah saya jelaskan. Kemudian untuk outputnya nih, outputnya itu siswa harus membuat video presentasi terkait dengan apa yang mereka diskusikan. Nah, ini nanti juga akan kita simak bersama-sama untuk rekapan dari masing-masing kelompok. Apakah jawabannya memang sama atau memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, ini. Jadi silahkan teman-teman bisa menonton terkait dengan rekapan video presentasi dari kelas 12 MIPA 1 ya, tentang materi kimia unsur. Silahkan ditonton. Kami dari kelompok 1 kebagian untuk mempresentasikan tentang alkali dan alkali tanah. Izinkan saya merekenalkan diri, saya Raffi Chandra Praseska, nomor absen 30. Saya Yulia Puspitasari, nomor absen 36. Saya Fahida Yuni, absen 8. Saya Fauzi Surendrawan, absen 11. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang alkali, alkali tanah, halogen dan gas mulia. Jadi di sini disediakan beberapa unsur-unsur, yaitu ada berilium, helium, fluor, cesium, barium dan lain-lain. Nah, saya dan teman-teman berhasil menyimpulkan yaitu alkali itu ada cesium, natrium, kalium, litium. Alkali tanah ada berilium, barium, kalsium, strontium. Yang halogen ada fluor, brom, klor, iodin. Dan gas mulia ada helium, xenon, krypton dan argon.
Mineralnya ada spodumene, daerah penghasil Australia. Yang kedua Na atau Heritage dari Indonesia. Unsurnya K, Siosin dari Indonesia. Rb, Lepidolin berasal dari Indonesia. Cs, Caesium fosforat berasal dari Indonesia. Fn, radioaktif berasal dari Prancis. Dan ada logam alkali tanah atau golongan 2A. Unsurnya ada Be, beril berasal dari Kolombia. Ng, dikrutid berasal dari Indonesia. Ca, kalsium karbonat berasal Spanyol. Sr atau selesit berasal dari Skotlandia. Ba berite berasal dari Inggris. Ra radioaktif berasal dari Prancis. Alkali dalam satu golongan titik leleh yang berasal dari rendah. Dalam satu golongan titik didih rendah. Alkali tanah dalam satu golongan titik leleh rendah. Dalam satu golongan titik didih rendah. Dari hasil tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa energi ionisasi logam alkali relatif sangat rendah dibanding unsur logam lain, sehingga termasuk logam yang sangat reaktif. Hal ini dikarenakan kereaktifan logam alkali bertambah dari atas ke bawah dalam sistem periodik. Kali menghasilkan warna. Kali menghasilkan warna. Kita memperoleh sebuah data. Ali menghasilkan warna merah. Ali menghasilkan warna merah. Lalu Na menghasilkan warna kuning. K plus menghasilkan ungu. Ca merah. Ba hijau. Cu2 plus hijau dan yang 13 biru. Dari diagram ini kita dapat menyimpulkan bahwa reaksi logam alkali jika direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan oksidasi peroksida dan superperoksida. Li menjadi LiO2, Na menjadi Na2O dan N2O2, K menjadi K2O2 dan KO2, Rb menjadi RbO2 dan Cs menjadi CSO2. Lalu reaksi logam alkali dengan halogen menghasilkan 2M plus X2 sama dengan 2 menjadi 2MX dengan X sama dengan F, Cl, Br dan I. Lalu reaksi logam alkali dengan hidrogen 2M plus H2 menjadi 2MH dengan MH sama dengan hidrida. Lalu reaksi logam alkali dengan air. Reaksi ini dahsyat, litium bereaksi lambat, logam lainnya menyala. 2M plus 2H2O menjadi 2MOH tambah H2. Lalu reaksi logam alkali dengan asam encer 2M plus 2H plus menjadi 2M plus H2 terjadi ledakan. Lalu yang terakhir reaksi logam alkali dengan gas amonia pada suhu 400 derajat Celcius 2M plus AlCl3 menjadi 2MnH2 plus H2. Nah, jadi ada dua soal di sini. Yang pertama itu Mg plus 2HCl, jadi MgCl2 plus H2. Yang kedua itu ada Ca plus Cl2 menjadi Ca2 plus 2Cl min. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi di sini itu ada gambar korek api sama promah. Unsur golongan alkalinya yang A itu ada KClO3 yaitu kalium klorat. Kegunaannya untuk pengoksidasi dalam membuat korek api. Yang B itu termasuk alkali tanah atau MgOH 2 kali magnesium hidroksida. Kegunaannya untuk menetralkan asam lambung yang berlebihan. Nah, bagaimana proses pembuatan dari unsur rubidium? Nah, prosesnya itu dengan cara mereduksi rubidium klorida dengan kalsium dan beberapa metode lainnya. Lelehan senyawa RbCl itu Na plus RbCl jadi Rb plus NaCl. Yang B, pembuatan kalium ada 4 cara, yaitu yang pertama elektrolisis lelehan KOH,
Yang kedua, elektrolisis lelehan KCN. 3, reduksi garam kloridanya. Yang keempat, reduksi KCl dengan natrium. Nah, magnesium diperoleh dari air laut dengan cara menambahkan CaO ke dalam air laut. Lalu MgOH 2 kali disaring, lalu dilarutkan ke dalam HCl menjadi MgCl2. Lalu diuapkan sehingga diperoleh kristal MgCl2 dan dilakukan elektrolisis terhadap lelehan MgCl2 yang dicampur CaCl2 untuk menurunkan titik didihnya. Ada 2 metode pembuatan berilium. Yang pertama, metode reduksi dengan cara memanaskan beril dengan Na2SiF6 pada suhu 700 sampai 750 derajat Celcius. Kemudian masuk ke tahap leaching atau ekstraksi cair padat terhadap fluor dengan air lalu diendapkan dengan BaOH2. Yang kedua, menggunakan metode elektrolisis. Senyawa BeCl2 ditambahkan dengan NaCl atau garam dapur dan ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 1 pelajaran kimia ingin membahas materi kimia tentang unsur alkali dan alkali tanah. Sebelum itu kita pastinya mau perkenalan ya. Saya, namaku Najul Najwan, nomor absen nomor urut 22. Dan aku Safira Aulia, nomor absen 32. Iya. Nah, ini sebelumnya nih, aku tuh mau tanya. Kemarin aku itu abis lihat ada orang yang bikin kue. Kenapa waktu kelar bikin, kok kuenya jadi besar sih? Kamu tahu nggak? Ini sebenarnya masalah gampang. Yang jelas di adonan kue itu kan ada yang namanya soda kue. Nah, soda kue itu termasuk ke golongan alkali dan itu ada namanya, ada unsurnya. Tahu nggak apa namanya? Oh, namanya itu kalau nggak salah ya, natrium bikarbonat nggak sih? Benar, namanya itu natrium bikarbonat dan unsurnya itu NaHCO3. Pokoknya ada natrium, Na-nya itu pasti golongan alkali. Tapi nggak cuma alkali, ada juga alkali tanah. Mungkin kamu bisa kasih tahu aku apa aja yang tergolong ke alkali dan alkali tanah? Oke, alkali tanah itu berilium, magnesium, kalsium, strontium, berilium, sama radium. Bener nggak? Kalau alkali apa aja tuh? Kalau alkali itu setahu aku ada litium, natrium, kalsium, tritium, dan cesium. Kayaknya sih udah benar. Mungkin setelah ini akan ada teman-teman kita yang lain yang akan membahas materi-materi selanjutnya. Oke. Bye-bye. Terima kasih. Halo, Halo semuanya, aku Laksmi Khairnisa Arisanti, absen 15. aku Muhammad Iqbal Arsyid, absen 20. Sekarang kita bakal ngelanjutin penjelasan dari teman-teman kita sebelumnya. BTW, kamu tahu nggak sih kenapa logam alkalin itu disimpan di dalam minyak tanah? Oh, itu karena logam alkali itu termasuk logam yang reaktif nih. Nah, ini gara-gara unsur reaktifnya itu bakal semakin reaktif kalau makin ke bawah. Terus, kalau misalnya unsurnya makin reaktif, itu mereka bakal lebih mudah melepas elektron. Nah, karena mereka semakin mudah melepas elektron, jadi semakin ke bawah unsurnya, kesimpulannya mereka akan semakin reaktif. Berarti karena unsur alkali itu mudah melepas elektron, berarti mereka mudah juga bereaksi dengan unsur halogen, air sama oksigen ya. Wah, bener tuh. Tapi kamu tahu nggak unsur alkali apa yang ada dalam korek api sama promap? Kalau korek api itu unsurnya kalium yang berasal dari senyawa KClO3. Fungsinya itu supaya bisa memasuk oksigen lebih baik dan terjadinya pembakaran. Kalau di promak itu ada yang namanya unsur magnesium. Itu tuh unsurnya dari senyawa MgOH2. Fungsinya itu pasti kamu tahu dong untuk apa? Menetralkan asam lambung. Wah,
Gak kerasa nih, ternyata kita udah lama juga yang jelasin materinya. Nah, kayaknya kita nggak bisa lanjutin lagi penjelasan yang kita. Jadi, Sekian dari kita. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kimia ingin mempresentasikan tentang alkali dan alkali tanah. Jadi untuk perkenalan dulu, saya Paradista Wirayuda, absen 29. Saya Nadia Kamila Pratiwi, nomor absen 23. Saya sekarang di Taman Zahra, nomor absen 34. Dan satu teman kami yang sedang berhalangan hadir, Salsabila Hoirunisa, absen 33. Yang pertama ada orientasi. Kalian tahu bahwa senyawa yang dibentuk dari unsur-unsur kimia ternyata banyak yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti NaHCO3 atau natrium bikarbonat yang mengandung unsur Na yang dimanfaatkan sebagai bahan pengembang roti. NaHCO3 ini dikenal juga dengan sebutan soda kue. Lalu untuk unsur golongan alkali sendiri itu dia ada litium, kalium, cesium, dan natrium. Untuk alkali tanah ada berilium, kalsium, strontium, dan barium. Untuk unsur halogen ada fluor, klor, brom, dan iodin. Dan untuk gas mulia ada helium, xenon, krypton, dan argon. Limpahan golongan alkali dan alkali tanah. Logam alkali golongan 1A. Unsur utamanya Li, nama mineral atau rumus kimianya spodumen LiAl SiO32. Daerah penghasilnya dari negara Australia. Yang kedua, Na, kriolit, Na3AlF6 dari Greenland. Yang ketiga, K, silfit KCl dari negara Indonesia. Yang keempat, Rb, lepidolit, Rb2FOH2, Al2SiO33 dari Brazil. Yang kelima, CS, calcium bikarbonat, CSHCO3 dari Indonesia. Yang terakhir, Fr, radioaktif dari Prancis. Selanjutnya, logam alkali tanah golongan 2A. Unsur utamanya Be. Nama mineral rumus kimianya beril, Be3Al2, SiO36. Daerah penghasilnya dari Kolombia. Selanjutnya yang kedua, Mg, magnesium karbonat MgCO3 dari Brazil. Yang ketiga, Ca, calcium karbonat CaCO3 dari Spanyol. Yang keempat, Sr, kalestit SiSO4 dari Skotlandia. Yang kelima, Ba, barium sulfat BaSO4 dari Inggris. Dan yang terakhir, Ra, radioaktif dari Prancis. Baik, untuk bagian yang kedua ada sifat fisik dan sifat kimia golongan alkali dan alkali tanah. Di situ sudah disediakan tabel di dalam LKPD, ada 2 tabel. Jadi dari 2 tabel tersebut kami menyimpulkan bahwa alkali dalam satu golongan titik leleh akan semakin kecil. Dalam satu golongan titik didih, alkali akan semakin kecil juga. Nah, lalu di dalam alkali tanah, dalam satu golongan titik leleh dia akan semakin kecil, dan dalam satu golongan titik didih dia akan semakin kecil pula. Selanjutnya, logam alkali akan cepat bereaksi dengan air sehingga dapat menimbulkan gas hingga perkecilan api. Sehingga logam alkali terkadang disimpan dalam minyak tanah. Untuk penjelasannya ada kereaktifan logam alkali dipengaruhi oleh energi ionisasinya. Energi ionisasinya, logam alkali relatif sangat rendah dibandingkan unsur logam yang lain, sehingga termasuk logam yang sangat reaktif atau unsur alkali lebih mudah melepaskan elektronnya. Nah, kereaktifan logam alkali tersebut dengan air adalah bahwa logam alkali mudah bereaksi dengan air. Reaksi dengan air akan membentuk senyawa hidroksida dan bersifat basa. Logam alkali yang paling reaktif adalah cesium dan yang kurang reaktif adalah litium. Hal ini dikarenakan reaktivitas logam alkali bertambah dari atas ke bawah dalam tabel periodik. Selanjutnya ada
uji nyala golongan alkali dan alkali tanah. Li+ menghasilkan merah, Na+ menghasilkan kuning, K+ menghasilkan ungu, Ca2+ menghasilkan orange atau jingga, Sr2+ menghasilkan merah, Ba2+ menghasilkan hijau, Cu2+ menghasilkan hijau, dan In3+ menghasilkan warna biru. Untuk selanjutnya, reaksi logam alkali dengan air. 2Li plus 2H2O menjadi 2LiOH plus H2. 4Li plus O2 menjadi 2LiOH. Selanjutnya reaksi logam alkali dengan oksigen. Rb plus O2 menjadi Rb2O, 4Cs plus O2 menjadi Cs2O. Reaksi dengan unsur non-logam lain. 2Li plus Cl2 menjadi 2LiCl. Yang terakhir reaksi dengan hidrogen, 2LiS plus H2 untuk G-nya menjadi 2LiH. Jadi di sini kami disuruh untuk menyebutkan unsur golongan alkali dan alkali tanah apa yang terkandung di dalam kedua benda tersebut, dan juga beri penjelasan pada kegunaan senyawa tersebut dalam produk. Oke, jadi unsur golongan alkali yaitu KClO3 atau kalium klorat. Dia kegunaannya untuk pengoksidasi dalam membuat korek api. Ya, jadi yang merah-merah itu kalium kloratnya. Lalu ada unsur golongan alkali tanah MgOH 2 kali, magnesium hidroksida. Jadi kegunaannya untuk menetralkan asam lambung yang berlebihan. Jadi senyawa ini ini digunakan dalam promah ya, atau obat asam lambung. Oke. Selanjutnya, bagaimana proses pembuatan dari unsur A. rubidium, B. kalium, C. magnesium, D. berilium. Jadi akan saya jelaskan yang A. rubidium. Jadi logam rubidium dapat dibuat dengan cara mereduksi rubidium klorida dengan kalsium dan dengan beberapa metode lainnya, dengan mereduksi lelehan senyawa RbCl. Contohnya Na plus RbCl menjadi Rb plus NaCl. Lalu yang kedua ada kalium. Jadi pembuatan logam kalium itu ada empat cara pembuatan natrium, yaitu dengan elektrolisis lelehan KOH, elektrolisis lelehan KCN, reduksi garam klorida, dan reduksi KCl dengan natrium. Kalau yang ketiga ada magnesium. Jadi cara pembuatan magnesium itu dilakukan dengan lelehan garam klorida. Dalam industri, magnesium biasa dibuat dari air laut. Jadi awal mulanya air laut dicampur dengan kapur atau CaO sehingga magnesium mengendap sebagai magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali. Lalu endapan magnesium hidroksida yang terbentuk disaring, kemudian direaksikan dengan larutan asam klorida pekat. Lalu larutan kemudian diuapkan sehingga diperoleh kristal magnesium klorida MgCl2. Kristal kemudian dicairkan dan dielektrolisis dengan reaksi seperti MgCl2 menjadi Mg2+ tambah 2Cl-. Untuk katodenya Mg2+ tambah 2 elektron jadi Mg, dan anodanya 2Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Lalu yang terakhir ada berilium. Ya, berilium itu ada di alam dan ditemukan keberadaannya dalam bentuk mineral, yaitu beril. Ya, agak susah ya ini dibacanya. Be3Al2 SiO3 6 kali dan harus diisolasi untuk mendapatkan berilium. Berilium dapat diisolasi menggunakan dua metode, yaitu metode reduksi
dengan BeF2 dan logam Mg. Lalu ada metode kedua, yaitu dengan cara metode elektrolisis pada beryllium klorida atau BeCl2 dengan menambahkan natrium klorida NaCl sebagai daya hantar listrik bagi lelehan BeCl2 sehingga terjadi sebuah reaksi. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tugas yang telah kami buat mengenai kimia unsur, gas mulia, dan halogen. Kelompok kami terdiri dari saya Ali Asri Rahmawati absen 1, saya Rinan Suraira Dalul Aisi nomor absen 7, saya Ragunata Pradana absen 5, Dan saya Novel Galang Fauzen, absen 26. Jadi gas mulia itu adalah unsur yang ada pada golongan 8A. Ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Jadi yang paling atas itu helium, lalu bawahnya helium ada neon, bawahnya neon ada argon, dan seterusnya yang tadi saya sebutkan sampai radon. Nah, semakin ke bawah itu jari-jari atomnya akan semakin panjang atau semakin besar. Lalu energi ionisasinya akan semakin kecil, lalu afinitas elektronnya akan semakin kecil, lalu sifat oksidatornya semakin lemah, dan karena sifat oksidatornya lemah, maka sifat reduktornya akan semakin kuat. Lalu ke yang terakhir, ke elektronegatifannya akan semakin kecil. Nah, sifat-sifat itu berlaku juga nanti ke gas halogen, gas golongan 7A. Itu ada F, fluorin, itu yang paling atas, lalu bawahnya fluorin, ada fluorin, itu Cl, lalu bawahnya ada Br, bromin, bawahnya Br ada I, iodin, lalu bawahnya ada At, astatin. bagaimana hubungan kereaktifan gas mulia dengan jari-jari atomnya? Jadi kereaktifan unsur-unsur gas mulia semakin bertambah seiring dengan bertambah besarnya jari-jari atom. Hal ini menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron kulit luar berkurang, sehingga lebih mudah untuk berikatan dengan atom lain. Gas mulia yang mempunyai jari-jari atom paling besar adalah xenon, dan xenon adalah yang terbesar setelah radon. Setelah itu saya akan menjelaskan beberapa kegunaan dari helium, neon, dan argon. Yang pertama helium. Helium kegunaannya sebagai pengisi balon udara untuk keperluan meteorologi, helium cair untuk pendingin, campuran gas untuk penyelam. Kegunaan neon sebagai pengisi lampu, neon cair digunakan untuk pendingin. Argon kegunaannya sebagai atmosfer dalam industri pengelasan logam, memberikan suasana inert. Oke, lalu di sini ada pertanyaan. Di antara fluorin, klorin, bromin, dan iodin, mana yang paling besar A, jari-jari atomnya? Nah, tadi jari-jari atom itu semakin ke bawah itu kan semakin panjang atau semakin besar. Jadi di sini kita cari yang paling bawah dari keempat unsur tadi. Nah, yang paling bawah tadi adalah iodin, karena itu ada di bawahnya bromin. Lalu yang kedua adalah energi ionisasi. Siapa yang memiliki energi pengionan terbesar? Yang memiliki energi pengionan terbesar adalah fluorin. Itu karena energi ionisasi semakin ke bawah, energinya semakin kecil. Jadi kita cari yang paling atas. Dan yang paling atas adalah fluorin. Lalu manakah yang berupa zat cair pada suhu dan tekanan kamar? Nah, yang berupa zat cair pada suhu dan tekanan kamar adalah bromin. Tuh. Karena itu memang zat cair yang mudah menguap. Lalu yang dalam bentuk uap berwarna ungu adalah iodin. Iodin sendiri memang berwarna ungu atau hitam pekat. Lalu yang merupakan pengoksidasi terkuat adalah fluorin, karena F2 ke I2 ada potensial reduksi atau E0 cell menurun, sehingga kekuatan sifat oksidator unsur halogennya akan semakin berkurang dari F2 ke I2.
Jadi yang terkuat adalah fluorin. Bagaimana hubungan jari-jari atom, afinitas elektron, dan kereaktifan halogen? Nah, kereaktifan elektron dari atas ke bawah itu semakin berkurang. Dan ini karena jari-jari atom dari atas ke bawah itu semakin besar. Jadi gaya tarik inti atom dengan elektron terluar akan semakin lemah. Nah, kereaktifan itu dibanding lurus dengan nilai afinitas elektron. Nah, jadi afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas. Dari atas ke bawah, afinitas elektron halogennya itu semakin kecil, maka reaktifan halogennya semakin berkurang. Nah, kereaktifan itu sendiri dibanding lurus dengan afinitas elektron dan berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Berikut saya akan menjelaskan kegunaan dari zat-zat fluorin, hidrogen fluorida, dan hidrogen klorida. Yang pertama saya akan menjelaskan fluorin. Fluorin kegunaannya untuk plastik, cairan pendingin, porselen, pasta gigi, dan untuk menulis di atas kaca. Hidrogen fluorida untuk pendingin, bahan bakar aerosol, untuk memproduksi stainless steel, digunakan dalam memproduksi minyak bumi. Hidrogen klorida untuk membersihkan permukaan logam dari karat, untuk pemurnian garam dapur, untuk mengatur pH limbah, dan membersihkan porselen. Kita beralih ke kegiatan 2. Apa itu halogen? Nah, halogen adalah unsur golongan 7A karena memiliki elektron valensi sebanyak 7. Nah, halogen terdiri dari unsur, ada 5 unsur ya. Yang pertama adalah fluorin, kedua adalah klorin, ketiga adalah bromin, keempat adalah iodin, dan yang kelima adalah astatin. Nah, mulai dari yang pertama, fluorin. Fluorin itu lambangnya F dan memiliki nomor atom 9. Itu sudah tertulis di tabel periodic unsur. Lalu konfigurasi elektronnya kita hitung satu-satu ya. Jadi kan ada 9. Lalu dimulai dari 1S dulu. Kalau dalam yang diajarin sekolah itu kan kayak gini ya. Jadi gini, terus balik ke sini, gini ya. Kita pakai cara itu. Dimulai dari 1S dulu. S itu maksimalnya ada 2. Jadi kita tulis 1S2. Nah, dari 9 itu 9 kurangi 2 kan tinggal 7. Kita masih kurang 7. Kita tambah lagi. Jadi kita setelahnya adalah 2S. 2S 2. Karena S maksimalnya 2. Lalu masih kurang 5. Lalu kita berlanjut ke yang selanjutnya adalah 2P. Karena kurang 5 dan P maksimalnya adalah 6. Jadi kita tulis saja 2P6. Sudah. Dan kita sudah dapat konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, dan 2P6. Maaf tadi 5 ya. Lalu yang kedua adalah klorin. Simbolnya adalah Cl. Itu nomor atomnya adalah 17. Klorin konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P5. Oke, lanjut ke bromin. Itu lambangnya Br. Nomor atomnya adalah 35. Menggunakan rumus yang tadi yang sudah kita hitung, konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan 4P6, 4P5. D itu maksimalnya 10. Lalu lanjut ke iodin. Iodin itu lambang unsurnya I. Nomor atomnya adalah 53. Konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, dan 5P5. Nah, lanjut ke astatin. Lambang unsurnya AT. Nomor atomnya adalah 85. Besar sekali. Untuk konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P5, 6S2, 4F14, 3D10, dan 6P5. Untuk F itu maksimalnya adalah 14.
Oke, saya lanjut. Susunlah unsur-unsur halogen berdasarkan jari-jari atomnya. Oke, ini catatan saya tadi. Jadi jari-jari atom itu semakin ke bawah akan semakin panjang atau semakin besar. Dan di sini dimintanya dimulai dari yang terbesar. Jadi kita lihat dari yang paling bawah ke atas. Jadi dari yang paling bawah ada AT, lalu selanjutnya ada I, ada BR, selanjutnya BR, selanjutnya CL, dan selanjutnya adalah F. Ini adalah keelektronegatifan. Di sini dimintanya dimulai dari yang terendah. Keelektronegatifan itu semakin ke bawah, keelektronegatifannya semakin kecil. Dan di sini diminta dari yang terendah ya. Berarti kita itu dari paling bawah ke atas. Jadi ada AT, lalu selanjutnya I, selanjutnya BR, lalu CL, lalu F. Selanjutnya adalah titik didih. Nah, titik didih ini semakin ke bawah itu akan semakin tinggi. Dan ini diminta dari yang titik didih tertinggi. Jadi dimulai dari bawah dulu. Ada AT, selanjutnya I, selanjutnya BR, selanjutnya CL, selanjutnya adalah F. Nomor 3, tentukan wujud dan warna unsur halogen ketika berada pada suhu kamar. Yang pertama, fluorin berwujud gas berwarna kuning muda. Klorin berwujud gas berwarna hijau muda. Bromin berwujud cair berwarna merah coklat. Iodin berwujud padatan berwarna hitam mengkilat atau ungu. Nomor 4, tuliskan hasil reaksi berikut. Jadi ada reaksi F2 plus 2HBr menjadi 2HF plus Br2. Yang kedua ada Cl2 plus 2HF menjadi 2HCl plus F2. Yang ketiga ada Br2 plus 2HCl menjadi 2HBr plus Cl2. Yang keempat ada Cl2 plus 2HHI menjadi 2HCl plus I2. Sekian penjelasan dari tugas yang kami buat. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini sebagaimana selain berfase gas pada suhu ruang, unsur-unsur ini bersifat sangat stabil atau suka bereaksi. Unsur-unsur halogen sistem periodik menempati golongan 8A, yang terdiri dari unsur fluor atau F, klor atau Cl, brom atau Br, iod atau I, dan astatin atau AT. Beberapa unsur halogen berperan dalam metabolisme, misalnya ion klorida yang mengatur osmosis jaringan sel dan plasma darah. Iodin terdapat di kelenjar tiroid sebagai hormon tiroksin C15, H11, O4, Ni4. Bagaimana hubungan kereaktifan gas mulia dengan jari-jari atomnya? Jelaskan. Hubungan kereaktifan gas mulia dengan jari-jari atomnya yaitu jari-jari atom adalah jarak inti ke kulit terluar. Dalam satu golongan atom gas mulia akan semakin besar seiring bertambahnya jumlah kulit. Jari-jari membesar. Kereaktifan adalah kecenderungan atom bereaksi dengan atom lain. Gas mulia punya elektron valensi 8 oktet sehingga jadi stabil. Membesarnya jari-jari gas mulia membuat inti dan elektron terluar makin jauh sehingga energi ionisasinya menurun. Menurunnya energi ionisasi dapat meningkatkan energi kereaktifan dari gas mulia. Oke, di sini kita punya 3 gas dan saya akan menyebutkan tiga-tiganya beserta fungsinya. Yang pertama, helium, pengisi balon udara dan balon gas. Gas pendingin, alat MRI, gas pelindung untuk mengelas, dan gas inert untuk manufaktur pengendalian atmosfer untuk mendeteksi kebocoran mikro pada reaktor nuklir. Yang kedua, ada neon. Untuk pengisian lampu neon, penangkal petir, pengisi tabung TV, wujudnya yang cair untuk zat pendingin. Yang ketiga ada argon, pelindung pijaran balon lampu karena dapat menahan panas lampu, menghindar satu titanium dengan logam yang sedang proses pengelasan,
sebagai pelindung alat kedokteran. Oke. Di antara unsur-unsur klorin, bromin, dan iodin yang mempunyai jari-jari atom terbesar adalah AT atau astatin. Atom cenderung mengecil sedangkan dari atas ke bawah atau golongan cenderung membesar. Kemudian yang mempunyai energi pengionan terbesar. Dalam satu golongan, energi ionisasi makin ke bawah makin kecil. Jadi unsur halogen yang memiliki energi ionisasi terbesar adalah klorin, simbolnya F. Energi pengionannya 1681 kJ per mol. Berupa zat cair pada suhu dan tekanan kamar. Unsur yang berupa zat cair pada suhu dan tekanan kamar adalah bromin. Bromin memiliki nomor atom yang lebih besar, Br2 dalam suhu dan tekanan ruang berwujud cair. Dalam bentuk uap berwarna ungu. Iodin memiliki warna abu-abu padat. Jika menyublim maka berubah menjadi warna ungu. Dan yang terakhir, merupakan pengoksidasi terkuat. Klorin atau F adalah sebab mudah mengalami oksidasi atau sebagai oksidator. Dari F sampai E sifat oksidator berkurang sehingga oksidator F mengoksidasi paling kuat. 4. Bagaimana hubungan jari-jari atom, afinitas elektron, dan reaktifan halogen? Jelaskan. 1. Jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin besar. 2. Afinitas elektron dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin kecil. 3. Reaktifan dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin kecil. Halogen adalah unsur-unsur golongan 8A karena memiliki elektron valensi 7. Halogen terdiri dari unsur-unsur 1. Fluorin, lambang unsurnya F, nomor atomnya 9. 2. Klorin, lambang unsurnya Cl, nomor atomnya 17. 3. Bromin, lambang unsurnya Br, nomor atomnya 35. 4. Iodin, lambang unsurnya I, nomor atomnya 53. 5. Astatin, lambang unsurnya At, nomor atomnya 85. Konfigurasi elektronnya sebagai berikut. 2. Susunlah unsur halogen berdasarkan A. Jari-jari atomnya dimulai dari yang terbesar At, kemudian Br, kemudian I, kemudian Cl, dan terakhir F. B. Keelektronegatifan dimulai dari yang terendah. Yang pertama At, kemudian I, kemudian Br, Cl, dan F. C. Titik didih dimulai dari yang tertinggi. Pertama At, kemudian I, kemudian Br, Cl, dan yang terakhir F. Wujud dan warna unsur halogen ketika berada pada suhu kamar. A. Klorin berwujud gas dan berwarna kuning muda. Yang kedua, klorin berwujud gas berwarna hijau muda. Bromin berwujud cair berwarna merah kecoklat-coklatan. Dan yang terakhir, iodin berwujud padat berwarna abu-abu atau kehitaman. Hasil reaksi dari F2 ditambah HBr menjadi HF ditambah Br2. Kemudian Cl2 ditambah HF menjadi HCl plus F2. Yang ketiga, Br2 ditambah HCl menjadi HBr ditambah Cl2. Dan yang terakhir, Cl2 ditambah Hi menjadi HCl2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan kepada kalian ini tentang gas mulia dan unsur halogen. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Yazid Salasa, nomor absen 21. Saya Nafi Naur, absen 27. Saya Octavia, absen 28. Saya Nadia Mamanisa Dewi, nomor absen 24. Oke, perkenalan dari kita sudah cukup. Saksikan videonya dengan baik ya. Kalau perlu dicatat materi-materi pentingnya. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan apa itu gas mulia. Jadi, gas mulia adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A. Hal ini sebagaimana selain berfase pada gas pada suhu ruang, unsur-unsur ini bersifat sangat stabil atau sukar bereaksi.
Unsur-unsur gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Struktur elektron terluar gas mulia yang komplet 8 kecuali helium duplet 2 merupakan struktur yang paling stabil. Oleh karena itu, gas mulia suka bereaksi dengan unsur lain sehingga disebut gas kita. Oke, setelah mendengar penjelasan tentang gas mulia, kali ini saya akan menjelaskan apa itu unsur-unsur halogen. Jadi, unsur-unsur halogen dalam sistem periodik menempati golongan 7A yang terdiri dari fluor, klor, brom, iodin, dan astain. Unsur-unsur golongan 7A disebut unsur halogen, artinya pembentuk darat. Di dalam tubuh manusia, beberapa unsur halogen berperan dalam metabolisme tubuh. Misalnya ion klorida yang mengatur osmosis jaringan sel dan plasma darah. Iodin terdapat di kelenjar tiroid sebagai hormon tiroksin. Jadi sekarang ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab berkaitan dengan materi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Yazid. Jadi kali ini kita akan bertanya kelompok yang tiga. Yang pertama ini, bagaimana sih hubungan kereaktifan gas mulia dengan jari-jari atomnya? Jadi kereaktifan unsur-unsur gas mulia semakin bertambah seiring dengan bertambah besarnya jari-jari atomnya. Yang kedua itu, apa aja sih penggunaan dari helium, neon, dan argon? Helium untuk mengisi balon udara, untuk neon yaitu lampu reklam, dan argon untuk mengisi lampu pijar. Oke, kita lanjut. Di antara unsur-unsur klorin, bromin, dan iodin, mana sih yang mempunyai jari-jari atom terbesar, terus mempunyai energi penyimpanan terbesar, kemudian berupa zat cair pada suhu dan tekanan kamar, dalam bentuk warna ungu tuh unsur apa, dan juga mana sih yang merupakan pengoksidasi terkuat? Jadi yang mempunyai jari-jari terbesar adalah iodin. Untuk energi pengionan terbesar adalah fluorid. Zat cair pada suhu dan tekanan kamar adalah bromin. Bentuk uap berwarna ungu adalah iodin, dan pengoksidasi terkuat adalah fluor. Baik, bisa diterima. Jadi terus nih ya, gimana sih hubungan jari-jari atom, afinitas elektron, dan kereaktifan halogen? Jadi kereaktifan halogen berbanding lurus dengan afinitas elektron dan berbanding terbalik dengan jari-jari atomnya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya nih, yang terakhir, apa aja sih kegunaan fluorin, hidrogen fluorida, dan hidrogen klorida? Kegunaan fluorin itu untuk bahan pembuatan teflon, freon, dan pasta gigi. Dan untuk hidrogen fluorida untuk penghilang karat dan pencerak aluminium. Dan untuk hidrogen klorida untuk membantu tubuh mencerna makanan dan menghilangkan bakteri dan virus di lambung. Sekian sesi tanya jawab dari kita dan akan dilanjutkan oleh teman kita Nafi. Terima kasih. Oke, jadi kali ini saya akan memasuki unsur-unsur halogen. Yang pertama, halogen adalah unsur-unsur golongan 7A karena memiliki elektron valensi 7. Dan kemudian di sini akan ada tabel dari unsur-unsur halogen. Oke, selanjutnya yang nomor 2, saya akan memulai jari-jari atom dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang pertama adalah iodin, kedua bromida, ketiga klorida, yang keempat fluor. Yang kedua adalah elektronegatifan, yang dimulai dari yang terendah. Yang pertama iodin, kedua bromida, ketiga klorida,
dan keempat fluor. Yang terakhir adalah titik didih. Titik didih yang dimulai dari tertinggi yaitu iodin, bromida, klorida, dan yang terakhir fluor. Pertanyaan yang ketiga, wujud dan warna unsur halogen ketika berada pada suhu kamar. Fluorin berwujud gas dan berwarna kuning muda. Klorin berwujud gas dan berwarna hijau kekuningan. Bromin berwujud cair dan berwarna merah coklat. Iodin berwujud padat dan berwarna ungu. Kemudian yang nomor 4 adalah hasil reaksinya. Hasil reaksinya akan saya tampilkan di sini. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok kami ya. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para penonton. Oke, sekian dulu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan kimia unsur dari 3 dan dari 4. Saya di sini Muhammad Fadil Adioso, absen 19. Saya Muhammad Sabri Kuskura, absen 18. Saya Alisa Latifah, absen 2. Saya Misnur Priya Natasha, absen 14. Saya akan menjelaskan tentang fenomena blue fire di kawah Ijen Banyuwangi. Menentang kalian menyaksikan fenomena blue fire atau blue flame yang ada pada kawah Ijen, objek wisata di timur Pulau Jawa ini memiliki fenomena yang tidak ada di tempat lain di Indonesia. Mengapa fenomena ini dapat terjadi? Apa yang menyebabkan warna biru pada fenomena tersebut? Untuk memecahkan masalah tersebut, kita perlu membaca beberapa referensi terkait unsur kimia yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi. 1. Berdasarkan hasil percobaan di atas, tuliskan permasalahan apa saja yang ikut dalam pemikiranmu. 1. Bagaimana blue fire bisa terjadi? Terjadi karena fenomena gas belerang keluar yang berasal dari celah beton dengan 600 Celcius juga bertemu dengan suhu lingkungan sekitar. 2. Apa yang menyebabkan warna biru pada fenomena tersebut? Berasal dari tingginya suhu di kawah tersebut. Oke, apakah fenomena blue fire dapat terjadi saat siang hari dan mengapa? Tidak, karena di siang hari pemandangan sinar matahari yang memancar mengakibatkan blue fire tidak terlihat dengan jelas. Yang kedua, reaksi kimia apa yang terjadi pada fenomena tersebut? Apakah zat yang ada di kawah tersebut berbahaya? Reaksi SO2, hasil reaksi menyebabkan kawah pada malam hari berwarna biru. Zat yang ada di kolam P. Zat ada di dalam belerang oksigen H2. Yang ketiga, unsur apa yang terlibat dalam reaksi kimia tersebut? Pertama belerang, yang kedua oksigen, yang ketiga 2S. Pelimpahan unsur periode 3 dan logam transisi periode 4. Unsur periodenya ada aluminium, pelimpahannya 83%, senyawanya bauxit. Yang kedua ada belerang, pelimpahannya 0,06%, senyawanya H2SO4 asam sulfat. Yang ketiga silikon, pelimpahannya 22,72%, senyawanya silikon dioksida atau SiO2. Yang keempat titanium, pelimpahannya 0,5%, senyawanya TiCl4 dan TiCl3. Yang kelima ada vanadium 0,02%, senyawanya V2O5 vanadium mental oksida. Yang keenam bromium 83,789%, FeCr2O4, ada mangan 0,1%, MnO2, MnCO3. Yang terakhir ada besi 5%, senyawanya magnetit Fe3O4 dan Fe2O3. Satu, bagaimana kecenderungan jari-jari atom untuk periode 3 dan logam transisi periode 4. Periode
ketiga, jari-jari atom unsur elektron dari Na ke Al semakin kecil karena dari kiri ke kanan jumlah nomor atom bertambah dan tidak diikuti pertambahan jumlah kecil dan mempersulit unsur program transisi atau periode 4. Dari kiri ke kanan jari-jari atom membuat transisi ke kedua tidak dapat disebabkan oleh banyaknya elektron yang saling tolak-menolong. Akibatnya elektron tersebut akan lebih mendahului inti atom sehingga jari-jari atomnya besar. 2. Bagaimana perjalanan dengan sifat organ unsur-unsur yang dijelaskan. Dari kiri ke kanan semakin berkurang dan sifat non-logam semakin berkurang sehingga dapat disimpulkan Na, Mg, dan Al merupakan unsur logam. Istilah tabel berikut ini: unsur periode 3 dari logam transisi titik lewat, kecenderungan dari Na ke Al meningkat, kecenderungan dari SC ke Cu menurun. Titik didih, kecenderungan dari Na ke Al meningkat, kecenderungan dari SC ke Cu menurun. Potensi reduksi, kecenderungan dari Na ke Ar meningkat. Sifat reduktor, kecenderungan dari Na ke Ar menurun. Manfaat unsur periode 3 dan program transisi periode 4. Yang terkandung dalam panci yaitu aluminium, yang terkandung dalam sendok dan garpu itu besi, yang terkandung dalam agar itu besi. Berdasarkan artikel di bawah ini, proses pembuatan aluminium diperoleh dengan elektrolisis lelehan bauksit Al2O3 dan kriolit cair Na3AlF6. Kriolit cair diperlukan untuk menurunkan titik leles bauksit. Reaksi elektrolisis pada proses pembuatan aluminium bagi berikut. Minta dikasih gambar ya? Belum. Berdasarkan artikel mengunjungi pabrik belerang tradisional di Banyuwangi tidak ada di daerah lain, merdeka.com. Carilah informasi mengenai cara atau proses pembuatan belerang pada skala industri. Belerang diperoleh dengan proses mengunjungi pabrik belerang tradisional di Banyuwangi tidak ada di daerah lain, merdeka.com. Carilah informasi mengenai cara atau proses pembuatan belerang pada skala industri. Belerang diperoleh dengan proses keras, yaitu dengan memasukkan uap panas ke dalam tanah yang mengandung belerang melalui pipa agar mencair. Belerang yang telah mencair dipompa keluar dengan tekanan udara. Ini prosesnya. Bentar kita kasih foto. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Makan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Fatimah Zahra absen 10. Saya Anggita Ayu Putri Rizkia absen 3. Saya Lintang Maritza nomor absen 16. Saya Lukman Sadarnya nomor absen 17. Baik, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Ya Anggita, kamu tahu nggak sih Blue Fire yang di Kawah Ijen itu apa? Oh ya, jadi aku akan kasih tahu kamu ya. Blue Fire Kawah Ijen itu fenomena alam api
yang ada di Kawah Ijen yang sangat terkenal dan mengantarkan popularitas gunung di ujung timur Pulau Jawa ke seantero dunia. Nah, wisata Kawah Ijen ini terletak di Banyuwangi. Terus setiap harinya itu ramai banget dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Gimana sih bisa terjadinya blue fire? Nah, blue fire ini terjadi karena fenomena gas belerang keluar yang berasal dari celah batuan dengan kurang lebih 600 derajat Celcius, juga bertemu dengan suhu lingkungan yang ada di sekitarnya. Oh, disebabinnya karena apa ya? Disebabinnya bisa terjadi warna biru itu tuh karena berasal dari tingginya suhu di kawah tersebut. Nah, tadi kan aku udah menjelaskan apa tuh yang ada di blue fire kan. Sekarang aku mau nanya kamu deh, apakah fenomena blue fire itu dapat terlihat pada siang hari? Dan kalau bisa tuh kenapa? Oh, itu nggak bisa sih kalau menurutku, karena fenomena tersebut terjadi secara alami dan hanya bisa dilihat pada malam atau dini hari. Blue fire itu hasil reaksi dari gas bumi yang bertemu dengan oksigen pada suhu tertentu. Warna biru api berasal dari tingginya suhu di kawah tersebut. Untuk melihat blue fire, pengunjung harus datang pada saat dini hari. Nah, terus reaksi kimia apa yang terjadi pada fenomena tersebut? Apakah zat yang ada di kawah tersebut akan berbahaya? Kalau dari reaksi kimia itu, kandungan oksigen di dalam pembakaran dapat mempengaruhi warna api. Apabila kandungan oksigen di dalam reaksi kimia api rendah, maka api akan cenderung berwarna kekuningan. Sedangkan apabila kandungan oksigennya tinggi, api akan cenderung berwarna biru, berbahaya karena memiliki titik asam mencapai angka 0. Terus unsur yang terlibat dalam reaksi tersebut tuh apa aja sih? Ada belerang, bisa disebut es, oksigen atau O2, H2S. Oke, makasih. Nah, tadi kan fenomena blue fire sudah dibahas sama Agita sama Zara. Jadi, menurutmu itu ada yang kamu bingung nggak sih? Ada gimana sih keterkaitan fenomena yang terjadi sama kelimpahan unsur periode 3 dan periode 4? Oke. Jadi akan aku kasih tahu di sini. Oh, jadi gitu ya? Aku mau tanya lagi dong. Boleh. Bagaimana kecenderungan jari-jari atom unsur-unsur periode 3 dan logam transisi atau periode 4? Baik, aku akan bantu jawabnya. Pada periode 3, pada umumnya jari-jari atom dari kiri ke kanan dalam satu periode akan semakin kecil. Namun, hukum ini tidak berlaku pada unsur transisi periode keempat. Logam transisi periode keempat dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Hal ini diakibatkan karena ikatan tarik-menarik antar inti atom dan ion semakin lemah. Aku mau tanya lagi dong. Bagaimana kecenderungan sifat logam unsur-unsur periode 3? Jelasin dong. Oke. Sifat logam semakin berkurang dalam periode 3. Ada 3 jenis unsur di dalamnya, yaitu logam, semilogam, atau metaloid, dan non-logam. Dalam keadaan bebas, Na, Mg, dan Ai merupakan unsur logam dengan struktur zat berupa padatan kristal, memiliki kilap logam, dan dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Oh, jadi gitu ya? Ya. Oke, Mak. Ya. Nah, jadi kan tadi pertanyaan udah aku jawab kan. Kali ini kalau aku yang nanya boleh gak? Iya, boleh kok. Nah, aku mau nanya nih. Jadi kan di sini kan ada tuh informasi mengenai cara atau proses pembuatan belerang pada skala industri. Nah, kamu tahu gak sih cara atau proses pembuatan belerang pada skala industri itu kayak gimana? Jadi pembuatan belerang itu ada 2 metode yang digunakan untuk membuat belerang, yaitu proses Fras dan proses Claus. Kalau proses Fras itu pembuatan belerang dari deposit unsurnya dilakukan dengan proses Fras, sebuah metode yang diusulkan oleh ahli kimia Kanada, Herman Fras. Deposit belerang yang berada sekitar 150-750 m di bawah permukaan tanah diberi pipa besar berukuran 20 cm yang menjulur dari permukaan tanah ke dalam deposit. Pipa kedua berukuran 10 cm dimasukkan ke dalam pipa besar. Pipa ini lebih pendek dari pipa yang besar. Terakhir, pipa paling kecil berukuran 2,5 cm dimasukkan di bagian tengah pipa kedua dan panjangnya hanya setengah dari pipa paling besar. Kemudian,
Air panas bersuhu 165 dipompakan ke dalam deposit melalui pipa paling besar dan pipa menengah. Air panas ini akan melarutkan deposit belerang. Kemudian pemberian air panas pada pipa menengah dihentikan. Akibatnya tekanan cairan akan mendorong deposit cair belerang ke atas. Terus yang kedua, proses Claus. Pembuatan belerang dengan proses Claus adalah pembuatan unsur belerang dari gas hidrogen sulfida yang terdapat alami di alam. Pertama, H2S akan diekstrak terlebih dahulu dari gas asam. Hal tersebut dilakukan dengan cara melewatkan gas asam dalam etanol amina, menghasilkan larutan yang mengandung ion. Kemudian larutan tersebut dihangatkan sehingga gas H2S akan menguap. Oh, jadi gitu ya. Baik, terima kasih ya. Udah bantu banget sih itu jawabannya. Yang kita, aku boleh minta tolong nggak sih untuk jelasin gimana caranya atau proses pembuatan aluminium itu, terus reaksi elektrolisisnya itu gimana? Oke, aku akan jelasin gimana cara proses pembuatan aluminium. Nah, aluminium itu sebenarnya diperoleh dengan elektrolisis lelehan boksit Al2O3 dalam kriolit cair Na3AlF6. Nah, pertama pemurnian AlO3 dari boksit. Itu tuh ke dalam boksit itu ditambahkan larutan NaOH pekat sehingga Al2O3 larut, sedangkan zat lainnya tidak akan larut. Nah, untuk reaksi elektrosisnya kamu akan bisa lihat di atas ini. Yang kedua, elektrolisis Al2O3 dengan kriolit cair. Nah, Al2O3 murni dicampur dengan kriolit Na3AlF6 untuk menurunkan titik leleh Al2O3. Nah, reaksi yang akan terjadi dapat kamu juga bisa lihat di atas ini. Oke, terima kasih. Oke, sekian hasil diskusi kelompok kami yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Atta Bisma Jalesa, nomor absen 6. Perkenalkan, saya Fajar Prabowo, absen 9. Perkenalkan, nama saya Leda Sandra, saya Nisranta, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Najwa Devita Naftali, nomor absen 25. Ya, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Orientasi terhadap masalah fenomena blue fire atau blue flame. Pernahkah kalian menyaksikan fenomena blue fire atau blue flame yang ada pada Kawah Ijen? Objek wisata di timur Pulau Jawa ini memiliki fenomena yang tidak ada di tempat lain di Indonesia. Mengapa fenomena ini dapat terjadi? Apa yang menyebabkan warna biru pada fenomena tersebut? Untuk memecahkan masalah tersebut, kita perlu membaca beberapa referensi terkait unsur kimia yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi. Pengorganisasian belajar. Berdasarkan data hasil percobaan di atas, jelaskan permasalahan apa saja yang timbul dalam pemikiranmu. 1. Kenapa fenomena blue fire atau blue flame dapat terjadi? 2. Apa itu blue fire atau blue flame? 1. Apakah fenomena blue fire dapat terlihat saat siang hari dan mengapa? Jawaban dari kelompok kami tidak dapat, karena fenomena blue fire hanya mampu dilihat oleh mata manusia saat tidak ada cahaya. Maka dari itu fenomena blue fire hanya dapat dilihat pada malam hari. Soal nomor 2, reaksi kimia apa yang terjadi pada fenomena tersebut? Apakah zat yang ada di kawah tersebut berbahaya? Reaksi S plus O2 jadi SO2. Hasil reaksi menyebabkan kawah pada malam hari berwarna biru. Zat yang ada di dalam kawah belerang, oksigen, dan H2S. Soal nomor 3, unsur apa yang terlibat dalam reaksi kimia tersebut? Belerang, oksigen, dan H2S. Sifat fisik dan sifat kimia unsur periode 3 dan logam transisi atau periode 4. Berdasarkan unsur-unsur periode 3 dan logam transisi atau periode 4, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana kecenderungan jari-jari atom unsur-unsur periode 3 dan logam transisi atau periode 4. Periode 3, jari-jari atom unsur periode 3 dari Na ke Ar semakin kecil karena dari kiri ke kanan jumlah nomor atom bertambah dan tidak diikuti pertambahan jumlah kulit, sehingga nomor kulit unsur di periode 3. Logam transisi atau periode 4, dari kiri ke kanan, jari-jari atom logam transisi periode 4 tidak teratur, disebabkan oleh banyaknya elektron 3D yang saling tolak-menolak.
Akibatnya, elektron tersebut akan lebih menjauh titik atom sehingga jari-jari atomnya lebih besar. Kelimpahan unsur periode 3 dan logam transisi periode 4. Unsur periode 3 dan periode 4, yang pertama ada aluminium, kelimpahan 83% massa. Contoh senyawa bauksit Al2O3 2H2O. Yang kedua ada belerang, kelimpahan 0,06%. Contoh senyawa pin FeS2 dan gips CaSO4 2H2O. Yang ketiga ada silikon, kelimpahan 22,72% massa. Contoh senyawa kuarsa SiO2. Yang keempat ada titanium, kelimpahan 0,5%. Contoh senyawa TiCl4, TiCl3, dan triklorida. Yang kelima ada vanadium, kelimpahan 0,02%. Contoh senyawa vanadium V2O5. Yang keenam ada kromium, kelimpahan 83,789%. Contoh senyawa FeCr2O4. Yang ketujuh ada mangan, kelimpahan 0,1%. Contoh senyawa MnO2. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana kecenderungan sifat logam unsur-unsur periode 3? Jelaskan. Dari kiri ke kanan semakin berkurang dan sifat non-logam semakin berkurang sehingga dapat disimpulkan Na, Mg, dan Ai merupakan unsur logam. Manfaat unsur periode 3 dan logam transisi periode 4. Yang pertama ada panci, mengandung aluminium, kemudian ada sendok garpu mengandung besi, dan pagar mengandung besi. D. Bacalah artikel di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan. Berdasarkan artikel di atas, carilah informasi mengenai cara atau proses pembuatan aluminium dan tuliskan reaksi elektrolisis pada proses pembuatan aluminium dan tuliskan reaksi elektrolisis pada proses pembuatan aluminium sehingga bisa dihasilkan logam aluminium. Jawaban kelompok kami yaitu proses pembuatan aluminium diperoleh dengan elektrolisis lelehan, bauksit Al2O3 dan kriolit cair Na3AlF6. Kriolit cair diperlukan untuk menurunkan titik leleh bauksit. Reaksi elektrolisis pada proses pembuatan aluminium Al2O3 menjadi 2Al3+ plus 3O2-. Katodanya Al3+ plus 3 elektron menjadi Al. Anodanya 2O2- menjadi O2 plus 4 elektron. Katoda dan katodanya dikali 4 dan anodanya dikali 3 menghasilkan 4Al3+ plus 6. Pada artikel kedua yaitu mengunjungi pabrik belerang tradisional di Banyuwangi, tidak ada di daerah lain. Berdasarkan artikel di atas, carilah informasi mengenai cara atau proses pembuatan belerang pada skala industri. Jawaban kelompok kami, belerang bersumber dari tumbuhan, hewan mati, dan jasad organik yang terurai menjadi gas H2S, SO2, dan SO4 2-. Proses pembuatan atau siklus sulfur atau belerang secara singkat yaitu gas-gas naik ke atmosfer lalu bereaksi dengan uap air. Proses tersebut terjadi pada pembuatan belerang pada skala industri. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.